Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami datang menaikkan doa dan syukur kepadamu. Penyertaan-Mu memperkenankan kami ada sampai saat ini. Terima kasih atas seluruh berkat-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi kami kembali menikmati firman Tuhan. Firman-Mu yang menyatakan segala kebenaran yang akan mendidik kami untuk lebih mengetahui hal-hal yang benar dan hal-hal yang salah yang harus segera kami tinggalkan. Kami memang lemah dan selalu lalai di dalam berbuat yang baik dan cenderung melakukan dosa. Maka pada pagi hari ini, kami kembali memohon pengampunan kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal 21, ayatnya yang ke-5 sampai ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita. Lalu, datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, "Apa sebabnya hatimu kesal, sehingga engkau tidak makan?" Lalu jawabnya kepadanya, "Sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Yisrael itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu, dengan bayaran uang atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu." Kata Isabel istrinya kepadanya, "Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot, orang Yisrael itu." Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memateraikannya dengan materai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah pasangan yang saling menopang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan yang barusan kita dengar adalah sepenggal dari kisah bagaimana Ahab Raja Israel menginginkan kebun anggur milik Nabot orang Yisrael. Ahab sangat menginginkan kebun itu karena berada di samping istananya. Tetapi Nabot tidak mau melepaskan tanah itu yang merupakan pusaka nenek moyangnya. Walaupun Ahab seorang raja dan akan memberikan sejumlah uang atau kebun anggur lain sebagai ganti. Hal tersebut membuat Ahab menjadi sangat kesal hati dan tidak mau makan. Melihat kondisi suami yang demikian, Isabel, istri Ahab, membesarkan hati Ahab suaminya dan berjanji akan memberikan kebun anggur Nabot itu kepada Ahab. Dari ayat-ayat bacaan selanjutnya dapat kita ketahui bahwa ternyata Isabel menggunakan cara yang licik untuk mendapatkan kebun anggur itu. Nabot difitnah, telah mengutuk Allah dan raja, sehingga rakyat melempari dia dengan batu sampai mati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Isabel adalah anak Etboal, raja orang Sidon, penyembah Baal yang diperistri oleh Ahab, raja Israel. Ahab juga seorang yang tidak taat kepada Allah. Sekilas kita melihat bahwa Isabel adalah istri yang baik, yang menghibur suaminya yang sedih dan berupaya memenuhi apa yang diinginkan suaminya dapat tercapai. Ia menginginkan suaminya bergembira. Tetapi sayangnya, apa yang dilakukan pasangan ini merupakan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Maka malapetaka akan ditimpakan kepada Ahab dan keluarganya. Demikian firman Tuhan dinyatakan melalui Nabi Elia untuk disampaikan kepada Ahab. 1 Raja-Raja 21 ayat 17-24. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saling menopang adalah kewajiban bagi setiap pasangan suami istri. Tetapi tentu saja menopang di dalam hal kebenaran, seturut firman Tuhan.
Pasangan harus saling mengasihi, saling menolong, dan saling menghormati. Suami sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas pekerjaan, sebagai perancang, pemikir, pelindung, pengambil keputusan. Dan istri sebagai penolong harus memberikan dukungan sebagai teman yang dapat diajak bicara. Akhir-akhir ini, kita dapat menyaksikan pergeseran telah banyak terjadi. Bahkan, yang paling memilukan adalah adanya suami atau istri yang merancangkan kejahatan bagi pasangannya sendiri, menghilangkan nyawa pasangannya. Dan ada pula pasangan suami istri yang bekerja sama, saling mendukung, saling menopang dalam hal melakukan tindak kejahatan seperti pencurian, penipuan, merekayasa kejadian, termasuk menghilangkan nyawa orang lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Ahab memulai kehidupan rumah tangga dengan memilih istri yang memuja Baal, bukan dari kalangannya yang percaya dan taat kepada Allah. Dan dia tidak dapat memberikan pengaruh yang baik kepada istrinya, karena Ahab sendiri tidak taat kepada Allah. Ia tidak melarang istrinya berbuat hal jahat. Akibat kejahatan yang dilakukan istrinya ditimpakan juga kepada Ahab dan keluarganya. Sungguh sangat berbeda dengan pasangan Yahudi bernama Aquila dan Priscilla. Mereka saling menopang, lebih-lebih dalam hal pelayanan kepada Kristus. Mereka bersehati menjadi pasangan yang mendukung Paulus dalam upaya memperluas kerajaan Allah. Kita dapat membacanya pada Kisah Para Rasul 18. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan akan datang dengan sendirinya bila ada kehadiran Allah di antara dua pribadi yang dipersatukan sebagai pasangan suami istri. Oleh sebab itu, ambillah pasangan di antara orang-orang percaya. Kehadiran Allah itu akan menjadikan pasangan tumbuh di dalam karakter yang serupa dengan karakter Kristus. Sebagai suami maupun istri, akan menyadari perannya masing-masing dan akan tumbuh menjadi pasangan yang saling menopang di dalam kebenaran, menjadi pasangan yang diberkati Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang berkuasa bagi setiap pasangan keluarga orang percaya. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang baru diperdengarkan bagi kami. Betapa kami bersyukur karena masing-masing kami telah diingatkan kembali. Bagi anak-anak Tuhan yang akan membentuk sebuah keluarga, diingatkan untuk memilih pasangan di antara orang-orang percaya, dan bagi yang telah berpasangan, agar selalu menempatkan Allah yang berkuasa di dalam kehidupan setiap pasangan. Allah hadir di antara keduanya, sehingga hidup saling menopang hanya di dalam kebenaran Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi umat Tuhan yang dapat mengendalikan hawa nafsu kami, yang bertindak beralaskan iman percaya kepadamu, seturut firman Tuhan. Jadikanlah kami pasangan yang saling menopang hanya di dalam kebenaran dan yang memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa kepadamu, biarlah kami yang mendengarkan firman ini diberkati dan dimampukan untuk menjadi saksi-saksi Kristus, membawa berita tentang kebenaran yang memuliakan namamu selalu dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami juga berdoa bagi keluarga kami, bagi seluruh umat Tuhan. Berikanlah kami kekuatan agar dapat mempertahankan iman percaya kami hanya kepadamu saja. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu
dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.